Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Suara takbir menggema di mana-mana, menandakan bahwa Idul Adha sudah tiba. Nah, momen di Hari Raya Idul Adha ini mengingatkan kita akan perjuangan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan anaknya karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Peristiwa tersebut kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita sebagai manusia harus mau menyembelih, harus mau mengorbankan rasa memiliki akan dunia. Sepenggal makna bahwa dunia ini tidak ada yang kita bawa dan hanya titipan semata. Kami Mak Saufa sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha untuk bunda-bunda semua. Jadi sengaja banget emak ini udah bangun malam-malam untuk membuat lontong ala-ala memakai presto. Tak lupa juga dengan pelengkapnya sayur opor dan juga sambal kentang. Di sini emak udah beli ayam segini tuh 33.000 ya. Jadi ini ayam 1 ekor. Belinya emak itu di kandang ya tadi malam. Selanjutnya emak juga beli kentang segini tuh 5.000 dan juga santan 4.000 rupiah. Nah, rencananya emak mau bikin opor ayam dan juga sambal kentang. Jadi kalau beli ayam 1 ekor itu ati ampelannya itu kan dikasih sekalian ya bunda ya. Jadi ini ati ampelannya emak masak barengan si kentangnya nanti. Untuk ayamnya ini mau emak presto dulu. Jadi emak membayangkan kalau nanti suami anak-anak pulang dari sholat id, lalu nyampe rumah itu udah makan lontong terus sama sayurnya gitu loh bun. Nah ini mumpung anak-anak juga lagi pada bobok semua, makanya ini emak buru-buru aja masaknya ya bunda ya. Dan dengan penuh semangat, dengan penuh cinta, supaya mereka memaknai Hari Raya Idul Adha gitu. Emak nggak usah repot-repot masak lagi dan kita bisa melihat penyembelihan kambing kurban besok pagi. Jadi tadi tuh musola yang emak ceritakan kemarin ya, musolanya itu deket dari rumah emak. Dan di situ alhamdulillah wa syukurillah sudah ada beberapa orang yang kurban di situ. Dan nanti rencananya itu selain dibagikan juga ada sebagian yang dimasak untuk dimakan bareng gitu. Nah untuk tadi kan emak lagi prestoin ayam. Nah sambil nungguin ayamnya itu empuk, emak ini mau ngupas-ngupasin kentang, ngiris-ngirisin kentangnya. Kalau bunda-bunda pada masak apa nih Lebaran Idul Adha kayak gini? Atau nungguin kambing kurbannya dulu? Nah nanti mau bikin sate. Itu juga seru banget loh bunda. Jadi kadang orang-orang di gang itu ya bun ya, dagingnya itu dijadiin satu, terus dibikin sate bareng-bareng kayak gitu, dikipas-kipasin bareng di jalanan gitu. Dan nantinya bakal dimakan bareng satu gang. Kadang kayak gitu. Tapi nggak tahu sih ya kalau untuk Lebaran kali ini, karena ini tuh kali pertama di gang kami itu ada musola ya bun ya. Jadi beberapa waktu lalu kan sempat emak bikin vlognya ya. Jadi lagi pembangunan dan sekarang juga alhamdulillah sih sudah 60% jadi gitu ya bun ya. Jadi tinggal finishingnya gitu. Nah setelah tadi diiris-iris ya kentangnya, lanjut ini tuh emak goreng. Dan emak juga mau ngehalusin ya, ngeblender bumbu-bumbu yang tadi udah emak siapin. Ini untuk bikin opor ayam. Jadi di situ ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri, terus ada jahe, ada kunyit juga, di blender dihaluskan. Untuk Lebaran Idul Adha kali ini Mak Saufa nggak kemana-mana, di rumah aja. Karena besok itu Pak suami kan masih masuk ya bun ya. Jadi justru Jumat Sabtu itu Pak suami masih masuk kerja. Nah kalau seumpama libur tuh ya lumayan banget ya bunda ya, bisa pergi kemana, ke tempat saudara gitu. Tapi karena Pak suami itu masuk, jadi ya udahlah di rumah aja ya, disyukuri aja.
Menikmati momen hari raya Idul Adha di rumah sambil family time. Nanti insya Allah Bunda kalau Mak Saufa dapat daging, pengennya apa ya? Mau sate dong ya, mau bikin sate. Terus kalau seumpama dagingnya ada lagi, halu banget emak ya, ngarep banget kalau bakal dapat daging banyak. Tapi insya Allah sih Bunda ya, soalnya Pak suami juga tadi tuh izin mau ke pabrik. Katanya di pabrik juga lagi nyembelih limosin ya, sapi limosin gitu. Katanya insya Allah dapatnya pasti banyak gitu katanya. Mudah-mudahan sih beneran ya Bunda ya, beneran dapat banyak. Nanti biar bisa ngerendang atau bikin gulai gitulah ya. Alhamdulillahnya kalau Mak Saufa mau masak daging kambing atau sapi gitu, alhamdulillah nggak pernah ada masalah ya Bun ya. Alhamdulillah wa syukurillah banget gitu. Secara emak juga makan daging itu kan jarang gitu ya. Jadi alhamdulillah sih belum ada masalah gitu. Kan biasanya kan kalau umur-umur segini tuh biasanya apa ya, puyeng gitu kalau kebanyakan. Tapi alhamdulillah sih emak enggak ya, malah kurang dan kurang terus. Kayaknya kesempatan makan daging setahun sekali itu bener-bener bisa dimanfaatkan banget ya Bunda ya. Nah, momen-momen di hari raya Idul Adha kayak gini biasanya Emak Saufa sama Pak suami itu ngajakin anak-anak untuk ngelihat penyembelihannya gitu sambil cerita-cerita ke anak-anak ya. Kayak ngasih pengalaman mereka aja gitu loh Bun. Jadi sambil ceritain ini loh disembelihnya tuh kayak gini. Terus ya sambil supaya anak-anak tuh mengenal gitu ya dari cerita-cerita kita gitu. Apalagi kalau anak-anak masih kecil gitu kan ya Bun ya, mereka pasti seneng kan kayak, oh kenapa sih kok harus nyembelih kambing gitu, oh kenapa sih kok banyak sapi di masjid kayak gitu ya, sambil cerita-cerita gitu. Jadi di video ini untuk opornya itu udah mateng, udah jadi ya Bunda ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Lanjut ini emak mau bikin sambal kentangnya. Jadi di sini ada ati sedikit, emak bakal campurin. Nah, untuk bumbunya ada cabai merah ya, agak dibanyakin supaya warnanya itu merah. Lanjut ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan tinggal di blender aja dan ditumis sampai benar-benar tanak gitu ya Bunda ya, ditumis aja gitu. Dan seperti biasa wadah blendernya itu ditambahkan dikit air, dikocok-kocok terus untuk nambahin air buat bumbunya nanti gitu ya Bunda ya. Untuk sambal kentang ini enggak emak kasih santan, tapi kalau bunda-bunda mau kasih itu terserah ya. Jadi dikasih santan tuh biar tambah enak gitu, tambah rasanya tambah nendang gitu loh Bun, tambah gurih. Tapi kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa ya. Itu juga udah enak juga kok, nggak usah dikasih santan juga. Kalau bumbunya udah mateng, jadi tinggal dimasukin si ati amplanya gitu, terus ditambahkan sedikit air dan nungguin aja sampai ati amplanya ini mateng ya Bunda ya, sampai empuk si amplanya. Setelah itu barulah ditambahkan si kentangnya tadi yang udah digoreng. Dan ada satu rahasia nih Bunda kalau bikin sambal kentang supaya warnanya itu bagus ya. Tinggal kita waktu ngebumbuin itu kasih cabai merah yang banyak kan ya. Kita bisa tambahin cabai merah yang gede, yang keriting, pokoknya cabai yang warnanya merah gitu. Kalau nggak mau pedes, dibuang biji tengahnya gitu ya Bun ya. Jadi makin banyak warnanya juga makin bagus, makin memerah. Dan untuk sambal kentang emak ini ternyata emak cobain itu pedes banget. Jadi supaya mengimbangi nggak pedes banget, di sini emak tambahkan gula agak banyakan gitu ya Bun ya. Entah nanti anak-anak mau apa enggak, emak nggak tahu ya. Yang penting udah ada opor gitu. Ya emak tadi kayaknya kebanyakan ngasih cabenya gitu ya Bunda ya. Dan alhamdulillah wa syukurillah lanjut ini emak mau motongin si lontongnya. Tapi bunda-bunda di sana mohon maaf ya kalau lontong emak ini agak-agak aneh bentuknya karena ini tuh edisi bikin lontongnya itu setengah biar cepet gitu ya Bun ya. Jadi diikat gitu aja. Nggak ada bagus-bagusnya, tapi yang penting ada lontong di meja emak. Dan ini cara emak bikinnya tadi. Jadi beras udah dicuci, masukkan ke dalam plastik. Setelah itu plastiknya ditusuk-tusuk
Nah, setelah plastiknya ditusuk-tusuk, masukkan ke dalam panci presto yang udah berisi air. Nah, setelah itu ditenggelamin gitu ya Bun ya, berasnya gitu, plastiknya gitu. Nah, kira-kira 30 menit alhamdulillah udah matang. Dan inilah menu lebaran ala Mak Saufa, menu lebaran Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha ya Bunda-bunda ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mengambil hikmah, memetik hikmah dari perayaan Hari Raya Idul Adha ini. Bisa berbagi dengan sesama dan kita juga bisa menyembelih rasa keangkuhan, rasa keegoan kita dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik tentunya ya Bunda ya. Jadi kemarin tuh sempet Mak Saufa baca di Instagram ada beberapa kata-kata yang sangat-sangat menarik emak, bahwa pada dasarnya Hari Raya Idul Adha pada dasarnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya itu ialah maknanya kita sebagai manusia menyembelih rasa penyakit-penyakit dalam hati kita, rasa-rasa kepemilikan kita terhadap duniawi. Demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.